bahagia atas kebajikan yang telah dilakukan sanak keluarganya. Dengan turut berbahagia, maka mendiang telah menanam karma baik melalui pikiran. Apabila kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka mendiang pun akan memiliki semakin banyak timbunan jasa kebajikan. Sehingga ketika ia meninggal dari alam tersebut, maka ia akan terlahir kembali di alam yang lebih bahagia. Pelimpahan jasa ini tidak hanya sebatas ditujukan kepada satu orang saja, melainkan bisa juga untuk para sanak keluarga kita ataupun para leluhur kita yang telah meninggal. Karena di antara mereka mungkin saja ada yang terlahir di alam peta. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan pelimpahan jasa adalah dengan melakukan perbuatan baik. Karena kita tidak bisa melakukan pelimpahan jasa tanpa melakukan perbuatan baik terlebih dahulu. Sang Buddha menjelaskan ada 10 cara untuk melakukan perbuatan baik, atau yang dikenal dengan dasa punya kiryawatu. Dasa punya kiryawatu ini terdiri dari 4 kata, yaitu dasa artinya 10, punya artinya jasa, bajik atau baik, kirya artinya melakukan, dan watu artinya cara. Jadi dasa punya kiryawatu ini artinya 10 cara untuk melakukan perbuatan baik. Dasa punya kiryawatu ini terdiri dari yang pertama dana. Dana artinya memberi bantuan kepada orang lain ataupun makhluk lain tanpa mengharapkan balasan dari mereka yang telah menerima dana dari kita. Dana dapat diberikan dalam bentuk materi seperti uang, makanan, dan barang, dan juga dalam bentuk non-materi seperti tenaga, nasihat, dan sebagainya. Perbuatan baik kedua yaitu sila. Sila artinya kemoralan atau hidup bermoral. Sila sendiri terdiri dari 4 macam, yaitu Pancasila atau 5 sila yang biasa dilaksanakan oleh umat Buddha berumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada Atasila atau 8 sila yang biasa dilaksanakan oleh umat Buddha di hari-hari Uposatha, yaitu setiap tanggal 1, 8, 15, dan 23 penanggalan lunar. Lalu ada dasa sila atau 10 sila yang biasa dilaksanakan oleh para samanera dan samaneri. Dan yang terakhir ada pati moka sila, yaitu sila yang dilaksanakan oleh para biku dan bikuni. Biku melaksanakan 227 sila, sementara bikuni melaksanakan 311 sila. Yang ketiga yaitu bawana. Bawana atau meditasi artinya memusatkan pikiran kita pada satu objek. Bawana ini terdiri dari 2 macam, yaitu samatha bawana atau meditasi yang bertujuan untuk mencapai ketenangan batin, dan vipassana bawana atau meditasi yang bertujuan untuk mencapai pandangan terang. Yang keempat, apacayana. Apacayana artinya rendah hati dan menghormat kepada mereka yang patut dihormati. Yang kelima, weya waca. Weya waca artinya bersemangat dalam melakukan hal-hal yang patut dilakukan. Yang keenam, patidana. Patidana artinya membagi kebahagiaan dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketujuh, patanomodana. Patanomodana artinya bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain atau tidak merasa iri hati. Yang kedelapan, dhamma sawana. Dhamma sawana artinya mempelajari dan sering mendengarkan dhamma. Yang kesembilan, dhamma desana. Dhamma desana artinya membabarkan dhamma.
Dan yang ke-10, di tujuh kama. Di tujuh kama artinya berpandangan hidup yang benar. Pelimpahan jasa dapat dilakukan di setiap perbuatan kita, di setiap perbuatan baik kita tanpa kecuali. Oleh karena itu, kita harus senantiasa melakukan banyak perbuatan baik. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan perbuatan baik adalah kita mengucapkan kalimat pelimpahan jasa yang kita tujukan kepada sanak keluarga kita yang telah meninggal. Lalu, bagaimanakah asal-usul dari pelimpahan jasa ini? Diceritakan 92 kalpa yang lampau, terdapat sekelompok orang yang merampas apa yang seharusnya didanakan kepada sangga yang dipimpin oleh Buddha Busa. Sebagai akibatnya, mereka terlahir di alam-alam neraka. Di masa Buddha Gotama, mereka yang telah terlahir di alam peta menunggu pelimpahan jasa kebajikan yang akan dilakukan oleh Raja Bibisara dari kerajaan Magadha yang dulunya adalah kerabat mereka. Mereka telah sebelumnya diberitahu oleh Buddha Kasapa bahwa lewat Raja Bibisara lah mereka akan mendapatkan makanan, minuman, dan sebagainya. Ketika Raja Bibisara mendanakan makanan kepada Sang Buddha, beliau tidak membaktikan jasa kebajikan tersebut kepada para kerabatnya yang terlahir di alam menderita. Karena kecewa, para kerabat yang terlahir di alam peta tersebut membuat suara-suara yang menyeramkan di malam hari. Ketika hal ini diceritakan kepada Sang Buddha, barulah Raja Bibisara mengetahui sebab dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Kemudian Raja pun mengundang Sang Buddha beserta para biku sangga untuk menerima dana air, makanan, jubah, dan tempat tinggal. Raja kemudian membaktikan setiap perbuatan baik itu kepada para kerabatnya. Barulah saat itu mereka mendapatkan manfaat dari jasa kebajikan yang dibaktikan kepada mereka. Demikianlah tadi asal-usul dari pelimpahan jasa yang sampai saat ini kita kenal dan senantiasa kita lakukan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.